Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah, di pagi hari ini, di waktu ba'da subuh ini, kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di haflah virtual yang mubarakah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, keberkahan waktu, keberkahan usia, keberkahan keluarga, keberkahan harta, keberkahan keturunan kita, dan juga keberkahan-keberkahan yang lainnya. Dan Alhamdulillah ini adalah pertemuan kita setelah sekian lama. Tadi Ustadz Supriyadi menyampaikan bahwa mungkin 3 minggu kita tidak berjumpa ya, 3 minggu. Di akhir Ramadan memang saya alokasikan full 10 hari itikaf, jadi udah mengazamkan diri untuk tidak diganggu oleh kegiatan yang lain. Kemudian kemarin di ba'da Ramadan atau di suasana awal Syawal itu ada hak-hak yang harus saya tunaikan. Sebagaimana prinsip setiap muslim adalah kullu hati bihaqqin haqqahu. Kita ini prinsipnya adalah menunaikan hak-hak orang-orang yang memiliki hak atas kita. Termasuk adalah hak untuk dikunjungi, ya, itu hak untuk merajut kasih sayang dengan keluarga. Salawat dan salam keselamatan nantiasa kita sampaikan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Ini adalah kitab ketiga yang kita kaji, alhamdulillah. Ini nikmat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sudah menyelesaikan bab ilmu hadis di dalam kitab As-Sakhsiyatul Islamiyatu Al-Juz'ul Awal. Selesai alhamdulillah dengan izin dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita sudah menyelesaikan juga sebelum masuk Ramadan, bahkan di bulan Sya'ban kita sudah menyelesaikan dalam 32 kali pertemuan kitab Al-Asasiyatu Al-Qawaidul Asasiyatu fi ilmi mustalahil hadis, karya dari Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Selesai juga, alhamdulillah. Walaupun kemarin agak terlambat, saya sudah sampaikan ya sanadnya melalui Ustadz Supriyadi yang mutasil sampai dengan Sayyid Muhammad insyaallah. Di pertengahan Ramadan kalau tidak salah, saya baru sempat menyusun sanadnya. Adapun kitabnya sudah kita selesaikan sejak akhir Sya'ban, alhamdulillah. Dan insyaallah pada sesi yang ketiga ini, maksudnya di bagian yang ketiga dalam bahasan kajian ilmu hadis di Rabu subuh ini, kita akan mengkaji satu kitab yang kitab ini sebenarnya adalah kitab kecil atau bisa kita sebut sebagai kutaib, yakni Nukhbatul Fikar. Ya, kitabnya berjudul Nukhbatul Fikar
fi mustalahi ahli al-athar. Karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kalau syarahnya itu banyak. Di antaranya beliau sendiri menyusun syarah atas Nukhbatul Fikar berjudul Nuzhatun Nazar. Ini kitab yang biasa saya gunakan, yaitu Nuzhatun Nazar fi Tawdihi Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Ya. Nuzhatun Nazar syarahnya, Nukhbatul Fikar matannya. Kami di Mahad biasanya menggunakan syarahnya, ya ini Nuzhatun Nazar. Tapi untuk program kita ini di ngaji subuh ini kita cukup membahas matannya insyaallah dengan pendekatan yang insyaallah praktis ya. Jadi agar beda dengan kajian-kajian yang sebelumnya, yakni di kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Untuk Nukhbatul Fikar ini kita akan bawa ke level yang lebih praktis insyaallah. Kita akan banyak melihat berbagai macam contoh-contoh dan aplikasi dari teori-teori di dalam kitab Nukhbatul Fikar ya insyaallah. Nah, setelah beres Nukhbatul Fikar saya kira sudah cukup untuk ilmu hadis dasar ya. Kalau yang ikut dari awal udah 3 kitab udah cukup lah ya. Nanti kita bisa belajar sanad ya. Mungkin kalau ada waktu, ada usia di sesi atau bagian yang keempat nanti kita bisa belajar sanad ya, dirasatul asanid, kajian sanad ya. Kecuali bagi yang baru bergabung itu lain lagi ceritanya ya. Nah, kita sudah simpan ya semua kajiannya di playlist kita, jadi bisa diputar ulang insyaallah. Taib ayuhal ikhwah, pada pertemuan yang pertama ini kita tidak dulu masuk ke bagian-bagian pokok dari kitab ini, namun kita akan masuk di bagian muqaddimah ya. Bagian muqaddimah dari kitab Nukhbatul Fikar insyaallah, termasuk biografi dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Filenya sudah kami bagikan ya, silahkan digunakan, itu bisa digunakan sebagai acuan bagi yang memiliki kitabnya atau yang mau beli kitabnya, silahkan dicari kitab Nukhbatul Fikar. Kalau tidak ada Nukhbatul Fikar nggak apa-apa, beli aja Nuzhatun Nazar. Kalau beli Nuzhatun Nazar sudah pasti dalamnya ada matannya, yakni Nukhbatul Fikar gitu ya. Yang kita kaji matannya, tapi kita beli kitab syarahnya itu lebih bagus. Nggak apa-apa. Ya, karena kalau hanya matannya pendek sekali, jarang kitab yang hanya Nukhbatul Fikar, jarang. Karena terlalu pendek. Sedikit itu gampang untuk dihafal insyaallah. Iwafillah, kalau meniatkan untuk menghafal ini insyaallah bisa. Karena kitab Nukhbatul Fikar ini kitab yang memang kitab matan yang mudah sekali untuk dihafal ya. Baik, saya coba persiapkan filenya. Iwaf wilayah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu filenya di mana. Kita lihat filenya ya. Kita tampilkan. Nah ini dia. Tidak ada ya insyaallah ya. Kitab Nukhbatul Fikar. Wa wilayah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini berjudul Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Kalau di sini hanya 39 halaman. Jadi memang ini termasuk kitab yang sangat pendek ya. Termasuk kitab yang sangat pendek. Artinya untuk dihafal itu bukanlah perkara yang
susah insya Allah. Ini kitab yang gampang untuk kita hafalkan. Nah, tinggal uh, kesempatannya tuh untuk menghafal ya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk menghafal. Ini seperti Manzumah Baikuniyah juga gampang ya. Untuk nazom yang gampang untuk dihafal adalah Al-Manzumah Al-Baikuniyah, hanya 34 bait. Nah, untuk yang selain nazom yang paling mudah dihafal Nuhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Ini juga termasuk yang mudah untuk dihafal insyaallah. Karena sedikit sekali, ya, pendek sekali. Ini termasuk yang sangat dasar. Jadi kalau ditanya apakah Nuhbatul Fikar ini dengan Qaidah Sasiyah itu lebih tinggi atau lebih rendah dari sisi maratibnya, maka jawaban saya adalah lebih tinggi. Nah, ya, kita sudah belajar Al-Qaidul Asasiyah fi ilmi mustalahil hadis, tidak mungkin kita turun ke bawah kan. Kita cari kitab yang agak di atasnya namun tidak terlalu tinggi. Ya, kalau untuk kelas takhusus saya akan bawa ke Nuzhatun Nazar gitu ya. Saya akan bawa kepada Tadribur Rawi, saya akan bawa kepada Muqaddimah Ibnu Shalah. Tapi kita ini relatif agak cair, kadang-kadang ada yang baru gabung kan, ada yang dari awal. Nah, sehingga saya ambil kitab yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, namun tidak terlalu tinggi. Ya. Jadi Nuhbatul Fikar ini dasar sebenarnya. Hanya nanti kita akan berikan pengayaan dari syarahnya Nuzhatun Nazar sehingga agak lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi bobotnya insyaallah ta'ala. Kita berkenalan dulu dengan kitabnya. Kitab ini berjudul Nuhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Nuhbatul Fikar berarti pemikiran-pemikiran pilihan, ya, yakni pendapat pilihan. Fi mustalahi ahlil athar, di dalam mustalah ahli athar. Dalam mustalah ahli athar. Ahli athar di sini adalah ahli hadis. Berarti kitab Nuhbatul Fikar ini adalah berkaitan dengan pendapat-pendapat pilihan dalam istilah ahli hadis. Fokusnya berarti sedang membahas tentang mustalahat di dalam ilmu hadis. Nuhbatul Fikar adalah karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum kita berkenalan dengan beliau, dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita berkenalan sekilas dengan kitab. Kitab ini dari sisi leveling adalah kitab dasar. Ya, kitab untuk mubtadi. Tetapi kalau kita masuk kepada syarahnya Nuzhatun Nazar, itu kedudukannya, martabatnya lebih tinggi sedikit. Nuzhatun Nazar itu. Sehingga disarankan seluruh jamaah memiliki kitabnya, terutama kitab syarahnya Nuzhatun Nazar, agar mendapatkan pengayaan materi yang jauh lebih banyak lagi. Nuhbatul Fikar dan Nuzhatun Nazar, keduanya adalah karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam bidang mustalah ilmu hadis. Dan kitab ini, ya, Nuhbatul Fikar dan Nuzhatun Nazar ini menjadi pusat rujukan para ahli hadis muasirin kontemporer. Jadi semua biasanya merujuk kepada generasi mutaakhirin, yakni Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita buat leveling dari sisi kurunnya, dari sisi waktunya, maka generasi ahli hadis mutaqaddimin itu sampai dengan abad sampai ke abad ke-4 Hijriah. Ya. Generasi mutaqaddimin itu sampai dengan kurang lebih abad ke-4 Hijriah. Ada yang mengatakan sampai abad ke-5 juga ada. Kemudian abad ke-5, ya, atau abad ke-6 gitu, bagi yang mengatakan abad ke-5 masih
masih mutaqaddimin, ya, masih generasi pendahulu, generasi terdahulu. Maka mulai abad kelima, ya, atau mulai abad keenam itu generasi ahli hadis mutaakhirin. Mutaakhirin. Lalu itu berlangsung sampai mungkin abad ke-10 lah ya, 10 Hijriyah. Abad ke-11 Hijriyah itu sudah masuk pada periode muasirin. Ya, udah sangat apa namanya? Sudah sangat kekinian, ya, kekinian. Kalau mutaakhirin berarti mutaakhir kontemporer, kalau muasirin udah sangat kekinian. Nah, kekinian sekali. Nah, kitab-kitab yang lahir pada era muasirin itu selalu merujuk kepada kitab yang ada pada era mutaakhirin, dan kitab yang ada pada era mutaakhirin yang paling menjiwai, yang paling berpengaruh, yang paling memberikan athar yang cukup kuat adalah kitab yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini hidup pada abad ke-9 Hijriyah. Berarti beliau ada di era mutaakhirin. Ya. Beliau ada di era mutaakhirin. Dan para ahli hadis kontemporer tidak pernah melewatkan kitab ini. Ya, ini Nuzhatun Nazar, ya, syarah dari Nuhbatul Fikr. Tidak pernah melewatkan Nuzhatun Nazarnya Ibnu Hajar, tidak pernah melewatkan Tadribur Rawinya Imam As-Suyuti, tidak pernah melewatkan At-Taqrib wa Taisirnya Imam Nawawi, tidak pernah melewatkan Muqaddimahnya Ibnu Salah. Begitu. Itu adalah kitab-kitab yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu hadis, ya, sangat berpengaruh. Kalau di era sebelumnya, di abad sebelumnya ada karya dari Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, seperti kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Nah, begitu. Jadi beberapa kitab yang pernah kita bahas atau profil-profil ulama yang pernah kita bahas di akhir Sya'ban waktu itu, ada Imam Malik dengan Muwatta'nya, ada Imam Ahmad dengan Musnadnya, Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan Sahihnya. Kemudian Ashabus Sunan dengan 4 sunannya, itu termasuk kategori ulama mutaqaddimin. Ya, mutaqaddimin. Beliau itu hidup di era periwayatan. Yakni sebelum memasuki abad ke-5 Hijriyah, ya, maksimal abad ke-4 Hijriyah. Imam At-Tirmizi misalnya masih di kategori abad ke-4 Hijriyah. Ala kulli halin, metode era periwayatan itu adalah eranya mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin. Ya, setelah era periwayatan itu sudah masuk kepada era mutaakhirin, termasuk Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, Imam sebelumnya Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Ibnu Salah, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz As-Sakhawi. Itu semua di era mutaakhir. Dari sisi kurunnya, dari sisi waktunya, ya, dari sisi abad. Nah, kalau sekarang kita itu zaman muasirin sekarang. Ya, udah sangat kekinian. Tapi jelas ya, ini kenalan kita dengan karya beliau, karya ringkas beliau yang itu Masya Allah memberikan kebaikan yang sangat luar biasa dalam perkembangan ilmu hadis. Karena sekali lagi tidak ada satupun ulama di era muasirin yang melewatkan kitab-kitab yang ada di era mutaakhirin, termasuk diantaranya adalah Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahlil Athar. Ahlul athar maksudnya ahlul hadis. Karena athar oleh para ulama sering dimaknai hadis. Athar, hadis itu maknanya sama. Baik, itu ya, cukup ya. Kemudian kita lihat siapa yang menyusun. Yang menyusun adalah Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar
Al-Asqalani, ya. yakni Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali ini adalah nama asli beliau, wafillah. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Hajar. Ahmad itu nama beliau, Ali berarti ayahnya beliau, Ahmad bin Ali bin Hajar. Hajar itu adalah apa namanya, silsilah, ya, silsilah beliau itu punya kakek bernama Hajar, ya. Jadi silsilah beliau itu punya kakek bernama Hajar. Memang ada qil, ya, ada qil gitu ya, terkait dengan Hajar ini. Ya, Hajar itu kan secara makna berarti anak batu gitu ya, anak batu. Nah, seringkali ada yang menceritakan satu hikayat begitu, bahwa katanya Ahmad bin Ali ini termasuk yang sulit begitu ya, belajar segala macam, susah masuk, kemudian melihat batu yang ditetesi oleh air, lama-lama menjadi cekung. Nah, maka beliau terinspirasi dengan batu. Tapi itu kisah yang hikayat yang tidak jelas asal usulnya. Ya. Jadi itu relatif masyhur di beberapa kalangan, tetapi itu tidak jelas asal usulnya. Ya. Itu tidak jelas asal usulnya. Yang pasti adalah beliau adalah namanya Muhammad. Bapaknya Ali bin Ali, kakeknya Muhammad, kakeknya lagi Muhammad, kakeknya lagi Ali, kakeknya lagi atau bapaknya lagi Mahmud, bapaknya lagi Ahmad, bapaknya lagi Hajar. Begitu. Jadi ada silsilah yang bernama Hajar. Nama beliau itu adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Berapa itu? 1 Ali, 2 Muhammad, 3 Muhammad, 4 Ali, 5 Mahmud, 6 Ahmad, 7. Wah, berarti turunan ke-7 gitu ya. Sudah 7 turunan. Itu ada yang namanya Hajar. Nah, jadi para ulama lebih menguatkan pendapat ini, bahwa yang disebut dengan Ibnu Hajar itu karena beliau punya silsilah, dalam silsilah keturunannya bernama Hajar. Jadi kakeknya beliau itu bernama Hajar. Ya. Al-Kinani atau Al-Kanani, Al-Asqalani, Al-Misri. Orang Mesir dia. Itu berkaitan dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu menjadi nama yang sangat masyhur, kemudian dinisbatkan kepada Asqalan, ya, kepada tempat. Sedangkan nama aslinya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Bisa dites ya Ustaz Supriyadi ya. Nanti yang ngasih giveaway-nya Ustaz Supriyadi. Langsung nanti dibawa pulang ya, dibawa pulang PDF dari kitab Nukhbatul Fikar. Oh, PDF ya. Jangan minta PDF ya, minta kitab asli Ustaz Supriyadi. Boleh bagi yang hafal Ustaz. Bagi yang hafal ya. Allahu Akbar. Iwabillah, beliau itu lahir pada 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Wafat 28 Zulhijjah 852 Hijriah. Berarti memang beliau hidup pada abad ke-9 Hijriah. Ya, karena beliau wafat di tahun 852 Hijriah. Iwabillah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau ini menarik, Ibnu Hajar ini menarik. Beliau itu sangat dikenal sebagai ahli hadis, tapi sebenarnya beliau fuqaha. Fuqaha beliau itu. Beliau itu qadhi.
Beliau sempat menjadi qadhi pada satu era kekhilafahan Islam, dan tidak ada yang jadi qadhi kecuali dia fuqaha kan. Beliau ini fuqaha juga sebenarnya, hanya memang lebih dikenal sebagai muhaddis ya. Dan beliau karena keunggulannya yang sangat luar biasa disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis pada zamannya ya. Amirul Mukminin, bayangkan derajatnya beliau sudah pada level Amirul Mukminin ya. Amirul Mukminin dalam bidang hadis maksudnya pada zamannya, karena setiap zaman itu kan ada Amirul Mukmininnya. Imam Bukhari termasuk Amirul Mukminin pada zamannya, Imam Muslim termasuk di dalamnya, kemudian Imam Abu Daud misalnya termasuk Amirul Mukminin pada zamannya, dan seterusnya begitu ya. Nah, itu setiap zaman, setiap masa ada amirnya, ada Amirul Mukminin fil hadis. Di era tabi'in juga misalnya kita kenal ada Syu'bah bin Hajaz, itu juga Amirul Mukminin fil hadis. Di era tabi'ut tabi'in banyak, termasuk di dalamnya adalah Malik bin Anas, termasuk nantinya ada misalnya Yahya bin Ma'in. Itu semua adalah bagian dari deretan para Amirul Mukminin fil hadis. Jadi banyak sekali. Di setiap zaman ada Amirul Mukminin. Di abad ke-9 Hijriah ada nama tenar, nama masyhur Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah Amirul Mukminin pada zamannya. Padahal zaman antara beliau dengan kita dekat atau jauh? Dekat sekali. Beliau abad ke-9, kita abad ke-15. Berapa abad jaraknya? 6 abad saja. 6 abad saja. Jadi jarak antara kita dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu hanyalah 6 abad alias 600 tahun. Jarak yang tidak begitu jauh sebenarnya. Tapi kita membaca biografi beliau seperti kita membaca kisah-kisah hero pada zaman kapan begitu ya. Saking jarangnya, saking susahnya menemukan profil beliau pada zaman sekarang ini. Jadi kita padahal nyata, ini bukan kisah fiktif gitu. Ini bukan tokoh fiktif. Ini bukan Superman, ini bukan Spiderman, ini bukan Iron Man. Bukan, ini nyata ini. Ini adalah nyata sekali. Beliau adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Digelari dengan gelar Qadi Qudat. Ketuanya para qadi. Masya Allah. Gelarnya beliau itu adalah ketuanya para qadi. Fuqaha beliau. Kemudian beliau adalah Syekhul Islam, digelari juga Syekhul Islam. Ada juga yang menggelari beliau sebagai Hifzul Mutlaq, seorang yang hafiz. Apa Hafizul Mutlaq apa? Seorang yang hafiz secara mutlak. Yang mutqin gitu. Dalam bidang apa? Hadis. Berarti kalau disebut dengan Al-Hafiz, berarti beliau hafal 100.000 hadis, matan dan sanadnya. Sanadan wa matnan, 100.000. Bayangkan ya, minimal itu hafal 100.000 hadis, sanad dan matan. Beliau juga digelari dengan Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Ya, beliau juga dijuluki sebagai Syihabuddin. Dan beliau punya kunyah beliau adalah Abul Fadl. Abul Fadl. Beliau juga disebut sebagai Abul Hasan Ali. Tapi lebih masyhur lagi dengan sebutan Ibnu Hajar, ya. Disebut juga Nuruddin Asy-Syafi'i, nisbat kepada mazhabnya, mazhaban Asy-Syafi'i. Beliau guru beliau banyak sekali, ya. Di antaranya adalah Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi. Termasuk Al-Hafiz Al-Iraqi adalah guru yang sangat berpengaruh kepada beliau, ya, yang berpengaruh kepada siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi makanya kan ada Al-Iraqi, ada Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar punya murid namanya Imam As-Sakhawi, Al-Hafiz As-Sakhawi. Itu kakek dan apa namanya, itu adalah 3 orang yang sangat terkait. Jadi Ibnu Hajar punya guru bernama Al-Hafiz Al-Iraqi, Ibnu Hajar juga punya murid bernama Al-Hafiz As-Sakhawi. Dan ketiganya itu
memiliki apa namanya, memiliki keterkaitan ilmu yang sangat luar biasa ya. Misalnya begini, Alfiyah Al-Iraqi dalam bidang ilmu hadis, karya Imam Al-Iraqi itu disyarahnya oleh Al-Hafidz As-Sakhawi, yakni oleh cucu muridnya berarti kan, yakni murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu hadis semua. Pada zaman dulu itu ya para ahli hadis ya hafiz. Makanya kita menyebutnya Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Hafidz As-Sakhawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz As-Suyuti, Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Katsir misalnya, dan yang lain sebagainya. Karena memang mereka itu semua adalah hafiz. Ya. Yang disebut dengan hafiz itu berarti hafal minimal 100.000 hadis, matan dan sanadnya. Sekali lagi beliau tadi lahir sekitar tahun 700-an di pinggiran Sungai Nil, ya di Mesir kuno itu, di Mesir kuno, di pinggiran Sungai Nil. Ya, jadi kalau yang lagi di Mesir ya bisa tabarukan kalau mau lahiran di pinggir Sungai Nil, ya. Tempat tersebut dekat dengan Darun Nuhas, ya. Kemudian ini adalah penjelasan dari Imam As-Sakhawi, cucu muridnya, ya. Beliau orang yang sangat luar biasa, seorang yang punya ketinggian ilmu yang sangat luar biasa, ya. Dan luar biasa lah beliau dari si keilmuannya, fikihnya, kemudian hadis luar biasa. Di antara kita beliau yang paling masyhur kan diantaranya lah Bulughul Maram, ya. Itu karya beliau. Sebenarnya beliau ini tumbuh dan berkembang sebagai anak yatim. Ibnu Hajar ini tumbuh dan besar sebagai anak yatim. Ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun. 4 tahun sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ibunya meninggal ketika masih balita. Masya Allah. Beliau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang sangat luar biasa. Ayah beliau meninggal pada usia 4 tahun, demikian juga dengan ibunya. Nah, ketika ayahnya meninggal, beliau ikut dan diasuh oleh kakak tertua dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan begitulah kehidupan beliau sebagai anak yatim. Ya, Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu, ya. Dan beliau betul-betul seorang pembelajar yang sangat luar biasa. Pada usia 5 tahun kurang lebih beliau sudah masuk kepada kutab, ya. Kalau sekarang mungkin TPA, ya. TK, SD gitu. Beliau masuk ke kutab untuk menghafal Quran. Kemudian di sana ada guru-guru beliau yang sangat luar biasa mengajarkan beliau dan seterusnya. Pada usia 12 tahun beliau ditunjuk sebagai imam sholat, ya, di Masjidil Haram. Masya Allah, 12 tahun itu, ya. Jadi ketika yang mengasuh itu Haji Ibnu Hajar menyertai, ya. Kemudian juga beliau itu termasuk yang senang dengan tarikh, ya, meneliti kitab-kitab sejarah, menghafal nama-nama rawi. Sejak usia masih belasan tahun udah menghafal para rawi. Kemudian beliau sangat tertarik dengan sastra Arab, ya. Beliau adalah pakar dalam syair juga. Kemudian beliau menuntut ilmu hadis, ya. Pada akhirnya beliau melabuhkan kesenangannya, kecintaannya kepada ilmu hadis, dan beliau terus berkonsentrasi di sana. Kemudian beliau bertemu dengan satu guru hebat dalam bidang ilmu hadis bernama Al-Hafidz Al-Iraqi, seorang imam besar dalam bidang fikih dan hadis dalam mazhab Syafi'i. Luar biasa, beliau sangat hebat, ya, Al-Hafidz Al-Iraqi ini. Kalau kita punya kitab Ihya Ulumuddin, di antara yang mentahrij hadis-hadisnya adalah Al-Hafidz Al-Iraqi. Kitabnya banyak dan yang paling terkenal adalah Alfiyah Al-Iraqi. Nazom berisi 1002 bait dalam bidang ilmu hadis. Nah, itu bisa dihafal, ya, 1002 bait. Dalam ilmu nahwu ada Alfiyah Ibnu Malik, dalam ilmu hadis ada Alfiyah Al-Iraqi.
Nah ini baru bisa untuk giveaway ya, baru hafal Alfiya al-Iraqi, baru Ustaz Supriyadi ngasih giveaway. Masya Allah. Kemudian Ibnu Hajar rihlah ilmiah ke Syam, ke Hijaz, ke Yaman, ya. Dan beliau juga mengajar berbagai macam ilmu. Dan di antara para guru beliau yang paling terkenal adalah di antaranya Al-Hafiz Ibnu Al-Hafiz Al-Iraqi. Itu yang sangat terkenal. Dan kalau kita ingin tahu biografi beliau, silahkan dibuka di kitab Mu'ajam. Ya, kitab Mu'ajam Al-Mu'asis atau Mu'ajam Mufahras ya. Itu ada tentang riwayat-riwayat guru-guru beliau dan sanad beliau. Alhamdulillah saya punya kitabnya terkait dengan silsilah guru, silsilah sanad ilmu dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kalau saya sebutkan terlalu banyak lah. Ada di bidang fikih, di bidang usul fikih, ya, ada di bidang bahasa, di bidang hadis. Di bidang hadis yang paling terkenal tadi, yang pertama adalah Al-Iraqi, ya, Al-Iraqi. Kemudian juga termasuk Al-Haythami sebenarnya. Al-Haythami itu satu angkatan dengan beliau, yakni sama-sama berguru kepada Al-Hafiz Al-Hafiz Al-Iraqi. Ya, tapi Al-Haythami juga termasuk yang banyak memberikan faidah kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu satu angkatan, akran itu satu angkatan. Al-Haythami termasuk yang mengarang kitab Majma'uz Zawaid. Kitab berdurasi 30-an jilid. Nah, ya. Jadi saya dapatnya waktu itu dari Mesir jadi agak murah ya. Itu karya Al-Haythami. Itu memang luar biasa, itu keluarga besar yang luar biasa ya, ada Al-Iraqi, Al-Haythami, Al-Ashahawi, itu Masya Allah ya. Apa namanya, keluarga ilmu itu. Secara nasab memang bukan keluarga, tapi secara ilmu itu keluarga ilmu, berhubungan guru murid, pertemanan, tapi kesemuanya adalah menjadi orang-orang yang sangat hebat ya. Menjadi orang-orang yang sangat hebat. Itu saya kira ya hal-hal penting. Murid beliau banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Hafidz As-Sakhawi. Itu di antara murid beliau ada Al-Hafidz As-Sakhawi. Kemudian karya beliau terakhir lah ya. Karya beliau banyak sekali. Ya. Mungkin sebagian kecilnya yang ada di kita. Sebagian besarnya mungkin gak ada di kita. Kita mungkin punya beberapa kitab saja, padahal karya beliau itu ada sampai sekitar 150-an karya. Sampai dengan 200-an karya. Karya beliau. Di antaranya adalah An-Nukat ya, ala Muqaddimah Ibnu Salah. An-Nukat. Alhamdulillah saya punya kitabnya An-Nukat. Kemudian kitab beliau ada At-Tamyiz fi Takhriji Ahadits. Ya, saya belum punya kalau ini. Kemudian juga ada kitab Ad-Dirayah fi Takhriji Ahadisil Hidayah. Alhamdulillah saya punya walaupun PDF-nya. Kemudian Fathul Bari, alhamdulillah saya punya kalau ini. Jadi magnum opus beliau, masterpiece-nya beliau adalah Fathul Bari, syarah atas Sahih Al-Bukhari. Kita berdurasi sekitar 15-an sampai 20-an jilid ya. Tergantung penerbitnya. Itu Fathul Bari. Ada ada kitab beliau Nuzhatun Nazar dan Nuhbatul Fikr. Nah, ini termasuk ya. Jadi Nuhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar dan Nuzhatun Nazar fi Tawdihi Nuhbatul Fikr ya, fi Tawdihi Nuhbatul Fikr. Kemudian tadi alhamdulillah kita punya ya, saya punya kitabnya. Kemudian An-Nukat terhadap Muqaddimah Ibnu Salah juga ada kitabnya. Hadyus Syari Muqaddimah Fathul Bari juga saya punya kitabnya. Kemudian Takribut Tahzib. Nah ini dalam bidang rijal hadis ada Takribut Tahzib dan Tahzibut Tahzib. Alhamdulillah saya punya kitabnya. Kemudian ada Lisanul Mizan, ada juga dalam bidang rijal hadis namun yang membahas khusus sahabat itu ada kitabnya Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Alhamdulillah saya punya kitabnya, hadiah. Kitab klasik sekali. Judulnya adalah Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Kemudian ada lagi Bulughul Maram ya, min adilatil ahkam. Insyaallah lah ini pada punya. Jadi silakanlah untuk mendapatkan kitab-kitab beliau yang jumlahnya sampai ratusan judul ya. Terutama yang penting-penting yang tadi saya sebutkan
Itu adalah kitab-kitab yang selayaknya kita punya. Ada Taqribut Tahzib, Tahzibut Tahzib, Al-Isobah, begitu ya, Hadis Syari, Fathul Bari. Siapapun yang membacanya dan kita merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Ya, keluarga besar mereka, keluarga besar umat Islam, keluarga besar para ulama kaum muslimin. Saya kira itu sebagai pengantar. Kemudian sesi yang kedua, tidak afdal kalau tidak masuk di bagian mukaddimahnya. Kita akan coba buka. Silahkan yang yang memiliki kitabnya dibuka. Yang ada PDF-nya juga boleh dibuka, boleh di print ya. Ini di print out silahkan. Setelah di print out silahkan dicoret-coret ya untuk bahan belajar kita setiap subuh. Jadi insya Allah saya sudah sampaikan ke Ustaz Supriyadi bahwa setiap subuh mulai dengan Syawal ini kita akan mengkaji kitab Nukhbatul Fikar sampai khatam, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kalau pendekatan Al-Qawaidul Asasiyah itu lebih teori, kalau ini lebih nanti praktik nanti. Ya. Qawaid praktik, insya Allah lebih praktis. Kemudian di waktu-waktu tertentu, mungkin sebulan sekali kita masuk ke tema-tema yang kontemporer ya, untuk takhrij hadis, syarah hadis misalnya. Ya, kemarin ada yang bertanya tentang misalnya betulkah Al-Quds Baitul Maqdis akan menjadi pusat Darul Islam? Nanti bisa kita bahas itu. Nah, itu yang tema-tema kontemporer kita akan bahas takhrijnya, syarah. Saya udah buat tulisannya ya, karena ada yang bertanya, jadi dan itu pertanyaan yang berulang ya, jadi tulisan lama saya yang saya daur ulang. Kita masuk di muqaddimah dulu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita ngambil berkah dari muqaddimahnya beliau. Ada di halaman ini ya. Ada di halaman 11. Ini muqaddimahnya beliau ada di halaman 11. Ya. Ini kita baca dulu ya. Ini untuk mengambil berkah kita baca walaupun satu paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir li saykhina wa li walidayhi wa li masaykhihi ajma'in. Qala al-musannifu al-hafiz al-imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani fi kitabihi Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahli al-athar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi lam yazal aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nazira wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Iwafillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau menyampaikan alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Inilah adab dari para ulama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dipegang teguh oleh para ulama ketika memulai pembicaraan, termasuk memulai kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bismillah, alhamdulillah, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak bertebaran ya. Kalau tidak salah saya membahas ini udah sering. Di antaranya adalah hadisnya kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah atau la yubda'u bilhamdulillah fahuwal aqta fahuwal ajdam ya. Setiap perkara yang baik
ya, yang tidak dimulai dengan bismillah, dalam satu riwayat dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut adalah perkara yang akta, yang terputus keberkahannya atau qalilul barakah, ya. Nah, atau sedikit keberkahannya. Jadi beliau mulai dengan bismillah lalu alhamdulillah. Bismillah menunjukkan bahwa semuanya dimulai dengan menyebut asma dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, jadi beliau menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, seluruh puji, segala puji, ya, karena al di sana adalah al dalam makna al-istighraq, ya, mencakup semua, ya, segala puji lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa aliman qadiran, yang senantiasa maha tahu dan maha kuasa. Semoga juga sholawat. Nah, ini setelah memuji Allah kemudian bersolawat dan menyampaikan salam keselamatan yang banyak, katsira, yang banyak, ya, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutusnya kepada manusia seluruhnya. Alladzi arsalahu ilan nasi, yang mana Allah telah mengutusnya ilan nasi kepada manusia. Basyira wa nazira, sebagai pembawa kabar gembira dan juga peringatan. Kemudian juga bukan hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, demikian juga kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa ala alihi, keluarganya, wa sahbihi, dan juga kepada sahabatnya. Ya, bukan hanya sholawat, tapi juga wasallama tasliman katsira, dan juga yakni menyampaikan salam, ya, salam keselamatan yang banyak. Ya. Ini kemudian kita lihat apa sebenarnya motif beliau menulis kitab ini. Amma ba'du di sini berarti setelah itu, gitu ya. Takwilnya adalah setelah bismillah, alhamdulillah, dan bersolawat. Takwilnya begitu. Ya, setelah bismillah, jadi amma ba'dal bismillah walhamdulillah dan juga solawat. Karena amma ba'du sendiri kan tidak ada arti, tidak ada makna khusus. Karena secara bahasa adalah amma ba'du, adapun setelah itu sudah menjadi kebiasaan dari uruf yang ada dalam Islam, ya, yang begitu dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, takwilnya adalah setelah bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Beliau mengatakan begini, fa inna tasanifa fi istilahi ahli hadisi qad qasurat wa busitat wa khusirat fas'alani ba'dul ikhwani an ulakhisa lahul muhimma min dhalik fa'ajabtuhu ila su'alihi raja'al indiraji fi tilkal masalik. Jadi ini adalah motif beliau, latar belakang beliau menulis kitab ini. Beliau mengatakan bahwa fa inna, maka sesungguhnya tasanifa fi istilahi ahli hadis, sesungguhnya tulisan-tulisan, karya-karya di dalam istilah ahli hadis, dalam istilah ilmu hadis, ya, istilah para ahli hadis, qad kasurat, telah banyak, kata dia, ya, telah banyak. Wabusitat, ya, bukan hanya bukan hanya banyak, tapi juga busitat, luas. Yang luas juga ada. Kemudian waktu sirat, kemudian juga maupun dalam bentuk ringkasan. Jadi sudah banyak lah, ya. Kemudian baik itu yang luas maupun yang ringkasan. Namun kata beliau, katanya fasa'alani ba'dul ikhwan, ya, ba'dul ikhwan di sini adalah muridnya sebenarnya. Tapi sikap tawadhu'nya beliau kepada murid nggak bilang murid, tapi ba'dul ikhwan, sebagian ikhwan. Beliau tidak mengatakan muridku, gitu, enggak begitu, ya. Ba'dut talamiz misalnya, ya. Atau misalnya apalah yang menunjukkan bahwa derajatnya di bawahnya, gitu. Muridnya atau muhibbinnya, enggak. Tapi beliau mengatakan ba'dul ikhwan, di antara ikhwan, di antara sahabat, di antara saudara.
sebagian ikhwan memintaku untuk membuat apa? Membuat ikhtisar. Jadi pas'alani an ulakhisa lahu al-muhimma min dzalik. Jadi untuk dibuatkan ulakhisa, untuk dibuatkan ringkasan lahu kepadanya al-muhimma yang penting-penting, yang urgen-urgen min dzalik dari yang demikian, yakni dalam bidang ilmu hadis tersebut. Minta diringkaskan ya baginya mengenai hal-hal yang penting dalam hal itu. Maka apa? Fa'ajabtuhu ila su'alihi. Maka aku mengijabah, maka aku mengabulkan kepada soalnya itu, kepada permintaannya itu. Dan beliau mengatakan, kenapa ia mengabulkan permintaan tersebut? Karena berharap, memiliki harapan, ya, termasuk jalan-jalan para ahli hadis itu. Jadi berharap termasuk fitilkal masalik. Ya. Beliau masuk ke dalam jalan-jalan masalik yang telah ditempuh oleh para ahli hadis. Allah. Itulah latar belakang dari penulisan kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai akhir ya. Ini hanya 39 halaman. Itu dikurangi muqaddimah tadi kalau tidak salah. Muqaddimahnya sampai berapa? 10 halaman. Berarti dari halaman 11 tuh. Ya isinya itu sampai dengan halaman 39. Hanyalah 29 halaman. Tidak sampai 30 halaman. Masa 30 halaman tidak khatam ya? Insya Allah khatam ya semuanya. Nanti kita berikan dengan pendekatan-pendekatan yang insya Allah lebih memudahkan untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Kalau ada hal yang mau sampaikan sebelum diakhiri, silahkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.